sahabat yang disayangi Allah. Mengapa Allah turunkan firman-Nya, bardal salaman ala Ibrahim, ya nakuruni, wahai api, bardal salaman ala Ibrahim, dinginlah api, selamatkanlah Nabi Ibrahim, wahai api. Ya karena Allah melihat, Dia melihat Nabi Ibrahim akan terbakar api yang tingginya 40 meter, yang dibikin Raja Namrud. Kenapa api disuruh dingin? Karena Allah melihat hambanya yang soleh sedang tersudut, butuh pertolongan. Subhanallah. Siti Hajar bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah mencari air karena bayi Ismail sudah meronta-ronta, kehausan. Terus bolak-balik 7 kali mencari air, tidak bertemu. Sampai apa? Turunlah malaikat Jibril, membawa pesan dari Allah. La tahafu adayata, wahai Siti Hajar, janganlah engkau takut, janganlah engkau cemas, janganlah engkau khawatir. Fa inna hahuna baitullah, di sini akan dibangun oleh anak ini kelak rumah Allah dengan bapaknya. Wa inna allaha yu'idu anlahu, Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan dan ketaatan kalian. Sampai akhirnya apa? Keluarlah air Zam-Zam dari kaki yang digerakkan Nabi Ismail ke tanah, yang sampai detik ini airnya masih bisa kita nikmati. Seluruh dunia tidak pernah habis air Zam-Zam dinikmati oleh seluruh penduduk dunia. Pertanyaan lagi sahabat, kenapa? Kenapa air Zam-Zam itu keluar? Ya karena Allah melihat, lagi-lagi Allah melihat. Dia melihat Siti Hajar lari-lari, capek seorang ibu mencari air untuk anaknya. Allah melihat hambanya lagi-lagi sedang tersudut butuh pertolongan. Dengan kekuasaan sempurna yang ada di tangan Allah, yang Allah bisa keluarkan air dari mana saja, dari langit atau keluar dari bumi, Allah bisa. Allah mampu. Allah Maha Kuasa. Sampai keluarlah seperti yang kita tahu, air dari bumi, subhanallah, di gurun pasir. Dan yang terakhir, sahabat, pada saat di detik-detik Nabi Ismail akan disembelih oleh Nabi Ibrahim, datanglah domba untuk menggantikannya. Padahal Nabi Ismail sudah begitu pasrah, tawakal. Ya abati almatu maru satajiduni, wahai bapak, kalau ini perintah Allah, laksanakan bapak, laksanakan abi, laksanakan ayah. Insya Allah ma'asobirin, sesungguhnya aku adalah, insya Allah engkau akan menemukan aku sebagai hamba-hambanya yang bersabar. Pertanyaan lagi sahabat, kenapa domba itu turun? Karena lagi-lagi Allah melihat. Allah melihat bahwa kalau dia tidak segera tolong, leher Ismail akan terputus. Allah melihat, makanya diturunkanlah pertolongan. Oleh karena itu sahabat ras dakwah, jangan pernah kita khawatir. Walaupun manusia tidak melihat kita beribadah, kita sholat awal waktu tidak ada yang tahu, kita bangun sholat tahajud tidak ada yang lihat, kita mendawamkan sholat duha, kita setiap saat berzikrullah, berzikir, berselawat dimanapun kita berada, tilawatil Quran, hati kita bersihkan, tidak ada yang tahu. Tidak ada tepuk tangan dari manusia, tidak ada pujian dari siapapun. Allah tahu dan Allah melihat. Innallaha antal alimul hakim. Dari penglihatan Allah itulah Allah akan putuskan untuk menolong kita, untuk membantu kita, untuk meringankan hidup kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga dengan dasar dia melihat itu kepada para pendosa,
kepada para ahli maksiat, mereka yang tidak pernah peduli terhadap perintah-perintah agama, Allah turunkan lagi-lagi juga hukuman. Karena apa? Ya karena Allah melihat dosa-dosa yang mereka lakukan. Walaupun dosa itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, di dalam kamar yang dimatikan lampunya, Allah tetap melihat apa yang mereka lakukan, saudaraku. Nauzubillah, summa nauzubillah. Keimanan kita bahwa Allah Maha melihat inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sehingga kita menjadi hamba Allah yang ikhlas. Yang apapun kita lakukan, kita tidak peduli lagi dengan mata manusia. Kita meyakini Allah sedang menyaksikan kita. Dan Allah mudah-mudahan ridho dengan apa yang kita lakukan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat.